Jungle. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Juliansa. Saya Lisma Linda. Saya Martina Ria. Saya Nurida Nadira. Saya Agiska Nurifah. Kami dari Prodi PPKN Asiang. Di sini kami akan menampilkan sebuah video hasil wawancara kami tentang etika generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menyaksikan. Mau nggak dibuka nuansa lain? Ini kami ada tugas sekolah, tugas kampus itu mewawancarai orang sekitar tentang etika rasa anak-anak di masa sekarang. Boleh? Boleh. Nama apa siapa? Perkenalkan, nama saya Yudhita. Ya, duduk ya, apa? Apakah? Perkenalkan, nama saya Yudhita. Jadi di sini ada pertanyaan Kak, bagaimana masalah etika yang sering terjadi di kalangan generasi muda saat ini menurut Kakak? Baik, kalau menurut Kakak sih yang sekarang marah-marahnya ya itu bullying Kakak ya. Bullying secara verbal maupun secara fisik itu ya. Nah, kalau yang secara verbal tuh yang kayak ucapan, habis itu yang ketik-ketik di HP itu kan membuat orang tuh merasa tertekan kan, itu namanya bullying. Etika dalam itu etikanya tuh udah ada lagi apa tuh lagi baik gitu ya, lagi bagus. Kalau yang verbal yang fisik itu kayak main tangan sih. Jadi Kak, ada pertanyaan lagi, bagaimana juga dampak dari tadi yang sudah Kakak sebutkan, dampaknya ini apa sebagainya tadi. Tapi kalau dampaknya dari yang verbal itu ya mungkin anak tuh merasa dalam lagi terbuka, tertutup, belum lagi bersosialisasi dengan lingkungannya, merasa tertekan kan, merasa diintimidasi ya sebenarnya kan. Nah, itu kalau yang secara fisik itu ya mungkin anak itu ada yang mengurungkan diri di kamar, dan mau lagi bersama dengan kawannya, bahkan ada yang bunuh diri ya, bunuh diri gitu. Apalagi baik Kak, jadi solusi dari masalah apa ya Kak? Nah, kalau solusinya sih bagi untuk kalian ya, itu bagusnya sih mengadakan sosialisasi gitu kan tentang bahaya bullying, dampak bullying, apa sih dampak untuk generasi muda, apa sih dampak positif negatifnya, supaya mereka masyarakat itu ataupun generasi muda itu tahu gitu Bang, dampak dari bullying itu berbahaya bagi korban ya, berbahaya bagi korban. Ada lagi? Mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya. Baik Pak, selamat siang. Maaf ganggu waktu Pak. Jadi di sini kami ada tugas kuliah yang disuruh untuk membuat dari orang-orang yang ada di sekitar tentang etika generasi anak muda di zaman sekarang Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Saya sih untuk generasi Z ya, generasi Z itu ada minim etikanya. Ini ya Pak, ya. Ya, etikanya. Salah satunya sih kalau dampak bagi saya nih. Iya. Kita ini sempat bantu. Oh iya Pak, banyak sekali. Untuk kalau saya dulu ya, saya kan udah angkatan 30 ya tapi. Oh iya. Ya 30. Kalau sama orang tua. Oh iya. Kita reklama yang mandang itu dapat tetap mata ada lagi. Iya. Enaknya itu ya. Iya. Nah, etika itu pentingnya Pak. Ya, sangat penting. Iya. Kalau untuk di Indonesia sangat penting. Iya. Tapi
sekali kan Pak hal-hal negatif yang kita lihat itu di mana anak-anak di zaman sekarang tuh sedikit sekali etika yang dapat dilihat. Iya. Kalau apa negatifnya? Iya. Si negatifnya di bulan atau berapa nih? Untuk kita untuk bagaimana anak-anak itu menanggapi dari etika tadi. Jadi kata kalau untuk saya nih dampak untuk komplek aja ya. Iya. Dampak di komplek aja saya waktu jam itu ada kita pagi. Iya. Kita jahit, Iya. biasanya pun ada hanya lewat aja. Iya. Kita yang dua ini udah pada royong, dia aja lewat lewat sekali sama. Kalau untuk lingkungan komplek. Iya. Jadi Pak, bagaimana Pak solusi dari dampak tadi Pak? Kalau untuk Buat dampak aja. kalau ya itu tergantung apa ya Pribadinya ya Pak. bagi dia orang tua dia Iya, orang jadi tua. kita pun nggak apa ya kita nih yang sebagai orang lain ini hanya Iya, kita iya. pastikan Ah, aja iya. ingatin yang Iya, bagus aja. nasihatin ya. Ya, Pak, makasih Pak ya. Mungkin segitu aja Pak wawancara dari kami. Makasih Pak dari wawancara dari Bapak. Bapak dengan solusinya. Oke, selamat. Ya, Pak. Ya, selamat. Ya. Biasa di sini dengan Bapak masyarakat. Nama saya Aditya. Jika menurut Abang nih, apa saja sih masalah etika yang terjadi di kalangan generasi muda? Masalah etika yang terjadi di kalangan muda saat ini, pertama kurangnya sopan santun. Itu karena kan globalisasi dan juga ramainya sosial media di kalangan. Dan menurut Abang, seberapa besar dampak masalah etika tersebut kepada masyarakat? Besar sekali dampaknya karena untuk masa depan kan sebenarnya juga berasal dari anak muda sekarang. Nah jadi mungkin kedepannya bisa kalau ini nggak segera diatasi bisa membuat SDM kita jadi menurun. Jadi Bang, bagaimana Bang solusi Abang dengan dampak dari etika anak muda di generasi sekarang? Untuk solusinya mungkin bisa lebih diayomi anak muda zaman sekarang ini karena kebanyakan anak muda itu tidak terlalu suka untuk digurui, dihakimi, jadi lebih suka diayomi. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang ya, maaf ya menunggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Pak. Kalau boleh tahu siapa namanya ya? Nama saya Seliana. Masih sekolah, kerja atau kuliah? Masih sekolah. Kalau boleh tahu sekolah di mana ya? Di SMK 4. Oh, SMK 4. Iya. Di sini kakak itu ingin meminta waktunya sebentar, ingin mewawancarai tentang etika generasi muda dalam kehidupan masyarakat. Boleh ya Dek? Boleh. Sebentar. Di sini kakak ingin bertanya, menurut adik itu ya masalah etika yang sering terjadi di kalangan generasi muda saat ini tuh seperti apa ya? Oh, seperti kayak kemudian tidak kekerasan dan perilaku tidak sopan. Contoh perilaku tidak sopannya itu kadang seperti apa ya yang mereka lakukan? Seperti kayak mengejek nama orang tua Kak, terus kayak mengejek fisik seseorang seperti body shaming. Oh, itu yang sudah terjadi di misalnya di sekitar sekolah kamu gitu? Iya Kak. Menurut adik dampaknya tuh jika kita melakukan seperti itu seperti apa yang didapat dari dampak tersebut? Mungkin akan dicap sebagai anak yang tidak sopan dan mungkin akan dijauhi teman-temannya. Menurut adik itu sering ya dilakukan oleh teman-teman biasa kalau di kelas? Oh iya Kak, sering banget. Biasanya yang sering melakukan itu laki-laki atau perempuan? Sama saja Kak, dua-duanya. Mungkin kayak perempuan lebih ke body shaming ya? Itu ya. Kalau yang gendut itu ya. Kalau mereka gitu tuh berarti yang diejek itu tidak ditemani ya? Bisa jadi sering dijauhi juga. Menurut adik solusi untuk masalah etika seperti ini tuh solusinya seperti apa? Mungkin solusinya bisa kayak diberi tahu sama keluarganya
pihak sekolah dan atau diberi ke BK gitu. Oh, yang biasa untuk kayak ngasih tahu anak-anak yang di sekolah ya? Oh iya. Kalau itu tuh biasa dihukum nggak sih? Atau dikasih tahu gitu? Dihukum Kak sama guru-gurunya. Oh, dihukum. Ya mungkin dari adiknya mungkin nanti akan itu ya, maksudnya mendekat ke temannya. Oh, Oh iya. Oh iya, makasih ya Dek atas waktunya, maaf mengganggu. Iya Kak. Sekian, terima kasih. Baik Kak, selamat siang. Selamat siang. Jadi di sini kami ada tugas, yaitu untuk mewawancarai warga sekitar yang dimana kami itu disuruh untuk mencari narasumber mengenai etika generasi muda di zaman sekarang di kalangan masyarakat, terutama bagi kakak lah. Bagaimana Kak respon dari kakak etika di zaman sekarang? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi menurut pandangan saya mengenai etika remaja zaman sekarang itu sangat kurang. Contohnya dalam menggunakan media sosial, di mana mereka sering memposting hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipublikasikan, berkomentar yang tidak layak untuk dilihat oleh khalayak ramai, kemudian memposting sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, contohnya menunjukkan aurat seperti itu. Jadi jika ditanya etika remaja zaman sekarang itu sangat kurang menurut pandangan saya. Minim sekali ya Kak. Ya, sangat. Jadi Kak, bagaimana dengan dampak dari etika anak tadi bagi generasi di zaman sekarang? Terutama anak tadi lah yang dampaknya kurang minim. Oke, jadi menurut pandangan saya mengenai dampak etika remaja zaman sekarang itu terutama untuk dirinya sendiri, itu bisa membuat dia malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti ekstrakurikuler mungkin, atau les-les yang bisa bermanfaat untuk seumuran dia seperti itu. Jadi dia hanya lebih memantau semua itu di media sosial di dalam rumah gitu, atau melakukan aktivitas di luar rumah. Solusinya Kak, bagaimana Kak? Solusinya menurut saya itu dikembalikan kepada orang tua ya, pendidikan keluarga, di mana orang tua mengarahkan, oh ini loh yang seharusnya kamu lakukan, oh seperti ini yang tidak boleh kamu lakukan, apalagi untuk dipublikasikan. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, dapat kami simpulkan dari analisis kami tentang etika generasi muda dalam kehidupan masyarakat ataupun Gen Z ini. Banyak sekali yang kurang, bahkan minim sekali etikanya untuk kalangan remaja sekarang. Di mana mungkin pengaruh globalisasi yang sudah maju, di mana anak zaman sekarang akan lebih banyak mengikuti tren seperti berkata kata-kata kasar, ngomong binatang, ataupun umpatan. Bahkan pernah saya lihat ada anak-anak yang mengucapkan kata-kata tersebut kepada orang tuanya. Jadi ada juga yang kurang sopan dengan tingkah laku, di mana ketika berpapasan dengan orang tua tidak menundukkan badan, bahkan dengan arogannya anak tersebut. Dan ada juga sebagian anak muda yang tahu dan mengerti etika itu sangat penting. Solusinya itu orang tua yang kurang mendidik anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jangan menghakimi anak karena anak itu butuh perhatian atau bimbingan dari orang tuanya, karena orang tua itu adalah contoh penting bagi anaknya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Saya
Wassalamualaikum bro.